Membeli sebuah kamera pertama mungkin ini sebuah pengalaman yang teman-teman sedang akan lakukan. Saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah menabung ya. Kemudian mau meluangkan sedikit rezekinya untuk membeli kamera pertama teman-teman. Saya tahu sebagian orang fanatik dengan menggunakan smartphone, cuman izinin saya untuk bisa sharing kepada teman-teman semua tentang tips membeli kamera pertama. Khusus buat temen-temen yang bukan fotografer. Jadi mungkin tertarik kepengen bikin stok foto yang lebih bagus, mungkin kepengen ngerasain sensasi sebagai seorang fotografer seperti apa. Dan di video kali ini saya akan sharingin hal-hal apa aja dan kriterianya atau beberapa info-info tentang kamera yang sebaiknya teman-teman ketahui. Stay tune, kita ketemu abis ini guys. Selamat sore, nama saya Bima Aditya. Matur nuwun teman-teman sudah datang ke channel YouTube ini, teman-teman sudah subscribe, teman-teman sudah kasih pertanyaan saya, teman-teman sudah kasih komentar, diskusi yang sangat menarik dan mayoritas hampir 90% pertanyaannya itu pertanyaan yang benar-benar terkait dengan konten vlog yang saya suguhin ke teman-teman semua. Jadi kemarin ada yang DM, kemudian ada juga yang tanya di komentar YouTube ya. Intinya subscriber saya ini mau membeli kamera pertamanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat karena membeli kamera pertama itu kayak sensasinya kayak membeli mungkin motor pertama kali, membeli rumah pertama kali, atau mungkin mentraktir pacar pertama kali. Jadi di tangan kiri saya udah ada kamera. Ini kamera sederhana yang sudah ada lensanya. Ini kamera sama lensanya, mahalan lensanya. Jadi nanti saya akan kasih share apa-apa saja sih yang sebaiknya teman-teman perlu pertimbangkan. Jadi yang pertama, pertanyaan yang paling sering saya temui adalah, Mas Bim, ini mirrorless apa DSLR ya? Dia bilang gitu. Oke, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi saya taruh dulu kameranya, saya matiin dulu, ceklik. Jadi pertanyaannya adalah DSLR atau mirrorless. Ini pertanyaannya sangat cerdas untuk 2023 ini. Jadi kalau teman-teman pertanyaan kayak gitu ada di kepala teman-teman, maka izinin saya untuk bisa sharing kepada teman-teman menurut perspektif yang saya tahu. Oke. Jadi yang namanya DSLR itu adalah kepanjangannya, kalau dipanjangin ya, namanya Digital Single Lens Reflex. DSLR, Digital Single Lens Reflex. Mudah-mudahan benar. Lalu kemudian saya pertama kali ketemu dengan DSLR itu di tahun 2006 kalau nggak salah. Itu waktu keluar pertama kali Nikon D70. Itu seperti sebuah mahadewa di dalam dunia fotografi. Kameranya apa bro? Pakai Nikon D70. D70-nya D70 biasa apa yang D70S? Oh, saya yang D70S. Luar biasa. Mana? Mau kerja dulu. Amin. Kemudian sampai sekarang saya memotret ini juga masih sering pakai yang namanya DSLR. Cuman lama-lama saya mulai merasakan sebuah kenyamanan menggunakan mirrorless karena mirrorless ini canggih. Akhirnya belakangan ini mungkin 5 tahun lebih ya, 7 tahun ini muncullah sebuah teknologi baru namanya adalah mirrorless, dimana saya juga membeli kamera mirrorless pertama kali saya, namanya Canon EOS M, warnanya merah. Saya beli tahun 2014, dimana kamera generasi itu, Canon EOS M itu adalah generasi pertama yang keluar tahun 2012. Cuman saya beli yang tahun 2014, singkat cerita saya sudah ke Bali, ke Solo, ke Ambarawa, saya ke Jakarta, ke Bandung, ke Singapura, Hong Kong, Maldives, saya ke Sri Lanka, kemana-mana. Saya ke Nunukan, Kalimantan, saya pakai itu. Tapi apesnya adalah 2022, Allah memberikan saya rezeki dalam bentuk kecolongan. Jadi kamera tersebut dicolong lengkap dengan lensa fix Fujian manual. Jadi hilang, sehingga karena saya pekerjaannya adalah fotografer, maka
hari itu juga saya harus segera membeli kamera karena ada beberapa kerjaan yang harus saya kerjakan ya. Jadi ini adalah satu-satunya kamera saya sekarang. Saya sedang nabung untuk membeli Canon EOS R. Nah ini EOS M, jadi ada M series, ada R series. Kalau di Canon begitu. Lalu jadi pertanyaan tadi, kenapa DSLR, kenapa mirrorless? Kalau teman-teman baru mau pertama kali membeli, saya menyarankan sekali teman-teman membeli saja yang mirrorless. Ini menurut perspektif saya. Kenapa begitu? Karena DSLR itu teknologi lama. Dengan begitu mungkin ketika teman-teman lagi di tongkrongan nih, mungkin di ejek-ejek, wah kameranya jadul bro, masih kamera berat, kemungkinan seperti itu. Yang kedua, karena teknologi lama sehingga mungkin spare partnya sudah tidak banyak diproduksi oleh si pihak kamera tersebut. Lalu yang ketiga dan yang paling penting adalah kekinian. Ini yang kadang-kadang sering diburu oleh kebanyakan orang-orang semua. Jadi kalau dalam perspektif saya, kalau teman-teman bertanya, Mas mau yang DSLR, apa yang mirrorless? Saran pribadi saya kepada teman-teman semua, ambil saja yang mirrorless. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, Mas, kamera apa yang harus saya beli ya? Nah, mengacu kepada feed Instagram saya kemarin bahwa kamera terbaik menurut parameter saya adalah satu yang sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua adalah yang bisa dibeli cash keras. Jadi nggak pakai ngutang, nggak pakai nyicil, nggak pakai apapun. Harus cash. Kenapa harus cash? Saya menganggap kamera ini adalah benda tersier. Jadi benda mewah. Kalau teman-teman punya duit lebih menganggap kamera ini adalah benda murah, itu nggak apa-apa. Cuman dalam vlog kali ini saya akan mendeskripsikan bahwa kamera itu sebagai benda tersier. Jadi benda mewah yang kalau nggak dibeli juga nggak apa-apa. Lalu yang ketiga, kameranya menurut perspektif saya, sekali lagi adalah harus bisa menghasilkan uang. Oke? Nah, sekarang kamera jenis apa yang dipilih? Parameter pertama, dalam membeli kamera itu, teman-teman kayak membeli handphone. Jadi ada yang Vivo, ada yang Oppo, ada yang iPhone, ada yang Samsung, ada yang dan lain sebagainya, Xiaomi misalnya. Jadi mereknya itu sesuai dengan hati nurani teman-teman. Jadi sekali lagi yang pertama, merek itu sesuai hati nurani teman-teman. Teman-teman lihat aja circle-nya teman-teman, ada yang banyak pakai Sony Alpha misalnya, ada yang banyak pakai Nikon, ada yang banyak pakai Canon misalnya. Saya kebetulan pengguna Canon, maka pilihlah yang sesuai kebutuhan teman-teman. Lalu yang kedua, membeli secara cash keras. Saya akan buka ya bahwa Canon EOS M10 saya ini sekarang secondnya adalah 2 juta sampai mungkin 3 juta tergantung kondisi. Jadi saya cukup bingung kalau misalnya mau kasih kamera harga-harga yang 2 jutaan. Saya takutnya teman-teman menganggap kamera ini tidak berguna, padahal buat saya, karena kamera ini untuk membuat stok buat saya sudah cukup. Tapi kadang-kadang ada kepengen, Mas saya kepengen yang baru, saya takut beli second karena takut kalau rusak dan lain sebagainya. Jadi saya akan mencoba membuat range saja harganya. Saya menganggap teman-teman punya uang lebih banyak daripada saya dalam menginvestasikan uang di dalam kamera. Jadi kita akan bikin satu range, harganya adalah di atas 3,5 juta dan di bawah 6 juta. Jadi sekali lagi, harga kamera yang akan saya bahas di sini adalah di atas 3,5 juta dan di bawah 6 juta, yang mana semuanya adalah mirrorless. Di mana harga tersebut, spek tersebut, insya Allah menurut saya sudah lebih dari cukup untuk teman-teman berkarya di microstock, membuat footage, membuat foto, dan lain sebagainya. Kalaupun dapatnya lensa kit juga sudah cukup, teman-teman tidak perlu harus upgrade lensa misalnya. Bahkan misalnya teman-teman, saya mau motret di Jogja, saya mau motret ke Bali, saya mau motret ke Korea gitu. Singkatnya bahwa istri saya kemarin juga sudah ke Korea, saya pasangin lensa kitnya dan hasil fotonya bagus-bagus dan sudah approve di Shutterstock. Jadi sekali lagi range harganya adalah 3,5, di atas 3,5 dan di bawah 6 juta. Sekarang kamera dari Agama Canon pertama yang saya rekomendasikan kepada teman-teman semua yang harganya di atas 3,5 juta, saya bisa menyarankan namanya adalah Canon EOS M3. M3 ini setahu saya dia punya hot shoe. Jadi hot shoe itu kalau M10
punya saya M10 sama M100 dia nggak punya hot shoe. Hot shoe tuh tempat naruh lens blitz di atas ini tuh dia nggak punya. Tapi M3 dia punya. Kemudian sama-sama bisa di flip kalau nggak salah ya, setahu saya M3 bisa di flip. Dan rata-rata dapat, ini nanti ketiganya sih, baik lens kamera-kamera yang saya rekomendasikan ini biasanya kitnya adalah 1845, 1855 ataupun 1650, range-nya antara itu. Jadi nanti di akhir saya juga akan tunjukin range lensa tuh gunanya untuk apa dan hasilnya kayak gimana, nanti di akhir video saya tunjukin. Jadi kalau teman-teman memilih Canon di atas 3,5 yang dapat lensa kit, saya belum cek ya ini baru atau secondnya ya, tapi dengan di atas harga 3,5 teman-teman bisa sudah mendapatkan Canon EOS M3, insya Allah sudah dengan lensa kitnya. Ini tergantung kondisi. Lalu agama kamera kedua yang saya rekomendasikan adalah Sony Alpha 5100. Jadi yang namanya Sony Alpha ini adalah sebuah kamera yang cukup famous karena dia itu dulunya sampai sekarang juga masih sih, dia sempat bekerja sama dengan Carl Zeiss. Carl Zeiss itu sebuah teknologi lensa, setahu saya dari Eropa, yang dipergunakan untuk teropong bintang. Nah, maka ketika ada teman-teman yang bahkan budgetnya berlebih terus kemudian membeli Sony Alpha A6000, 6400 itu wonderful. Tapi kalau kita bicara di atas 3,5 dan di bawah 6 juta, maka Sony Alpha 5100 itu adalah rekomendasi dari saya. Nanti teman-teman bisa cek link di bawah untuk lihat speknya, lihat harga detailnya berapa. Karena saya percaya Sony, walaupun saya pengguna Canon. Cuman Sony itu dynamic range-nya. Jadi dynamic range itu sebuah istilah di mana ketika sebuah objek kita foto itu bagusnya ciamik gitu. Nah, saya juga saya mengagumi Sony. Cuman saya tidak menggunakan dia, jadi saya lebih prefer menggunakan Canon karena buat saya Canon itu spesifikasinya cukup. Nah, Sony dan nanti merek yang berikutnya yang akan saya sebut ini bagi saya pribadi yang orang kuno mungkin ya bisa dibilang begitu, itu overspec. Jadi kamera kedua yang saya referensikan kepada teman-teman semua adalah Sony Alpha 5100. Sekarang kita bicara agama ketiga dalam sebuah kamera yang saya rekomendasikan gitu ya. Dimana saya sudah pernah mencoba teknologinya juga, walaupun dengan spek kamera yang jauh lebih tinggi. Saya menyarankan teman-teman untuk bisa membeli Fujifilm XA10 atau mungkin XA5. Jadi serinya yang pakai XA. Jadi XA10, XA5 itu insya Allah sudah cukup untuk teman-teman miliki saat ini karena range-nya di atas 3,5 dan di bawah 6 juta. Semua kamera ini saya sudah cek beberapa kali, sudah termasuk lensa kitnya, cuman biasanya ada yang tadi kayak saya bilang, ada yang 1855, 1845, 1650, itu tergantung agama si masing-masing kamera tadi. Nah, yang pernah saya coba, XA10 saya pernah pegang sendiri, ini kamera bagus sekali. Kemudian yang pernah saya pakai hunting di Singapura pada waktu itu adalah Fujifilm X-T3, itu keren, sumpah. Fiturnya keren banget dan Fujifilm tuh selalu punya picture style yang macem-macem. X-T200 saya juga pernah coba, itu luar biasa kameranya. Waktu itu saya pakai dipinjemin sama toko kamera Gudang Digital punya sahabat saya Mas Hari. Jadi intinya Fujifilm itu adalah sebuah jenis agama kamera yang teknologinya luar biasa. Saya punya beberapa teman yang sudah jadi ambasadornya Fujifilm, mereka membuat karya semua bagus-bagus. Nah, lalu habis ini saya akan tunjukin bagaimana sih ketika saya sudah saranin ada Canon, ada Sony, ada Fujifilm, terus teman-teman overload information, maka apa yang harus teman-teman putuskan pada akhirnya nanti. Sekarang, tips berikutnya adalah bagaimana tentang akhirnya memutuskan. Oke, saya mau pilih agama Canon, saya mau pilih agama Sony, saya mau pilih agama Fujifilm misalnya. Sekali lagi, kalau saya bisa saran adalah lihat circle-nya teman-teman. Jadi saudara, om, tante, bude, mama, papa, dan lain sebagainya, adik, kakak, itu biasanya mereka pakai apa. Kalau teman-teman sudah cocok, teman-teman bisa ngerasain, teman-teman tinggal, oke lah aku ini aja. Jadi kurang lebih begitu. Jadi kayak saya agamanya Islam itu dulu karena waktu kecil ya circle saya agamanya Islam. Jadi saya akhirnya pemeluk Islam. Misalnya kurang lebih begitu. Ini saya menganalogikan dengan cara yang sederhana ya. Maka buat saya pribadi,
apapun yang teman-teman pilih, mau Canon, mau Fujifilm, mau Sony, semuanya sama-sama bagus. Bahkan teman-teman mau pakai Lumix juga boleh, teman-teman mau pakai Nikon juga boleh, semuanya boleh. Yang penting tadi sesuai kebutuhan, kemudian bisa dibeli dengan cara cash crush, dan yang ketiga, karena saya mengedukasi di sini ya, maka kameranya mutlak harus bisa menghasilkan uang dari setiap jepretan yang teman-teman lakukan. Habis ini saya akan sharing lagi tentang masalah lensa. Nah ini karena lensa ini cukup tricky. Ada yang kemarin ada yang tanya, Mas, aku tuh soalnya bingung banget Mas, ini aku dikasih tahu lensanya mau yang lensa bisa blur atau lensa fix atau lensa zoom ya, aku nggak ngerti Mas, dia bilang gitu. Oke, ini pertanyaan sangat bagus, dan habis ini saya akan bahas tentang lensanya dan kemudian seperti apa sih efek lensanya. Kita lanjut lagi berasa kuliah tentang dunia fotografi, tapi mudah-mudahan teman-teman suka, mudah-mudahan video ini bisa memberikan kuliah singkat sederhana tentang bagaimana memilih lensa. Nah, ketika saya membeli lensa ini saya menganggapnya sebagai lensa sapu jagat, di mana saya bisa akses dekat, menengah, dan jauh. Karena kemarin saya bawa lensa ini langsung, abis saya beli di Kebumen waktu itu ya, saya langsung bawa ini ke Bromo. Jadi saya bisa rekam tuh Bukit Teletabis, saya bisa rekam pepohonannya, kemudian saya bisa rekam batang yang sangat dekat dengan saya, dengan blur yang sangat bagus, kemudian dengan foggy, saya bisa rekam semuanya. Jadi lensa ini adalah lensa keren menurut saya, dimana ketika saya motret microstop, itu saya butuh cakupan jarak yang saya bisa akomodir semuanya, makanya dekat, menengah, jauh. Nah, foto yang sedang teman-teman lihat saat ini adalah range 18 mili, di mana teman-teman bisa lihat kandang ayam, teman-teman bisa lihat mungkin jemuran saya, teman-teman bisa lihat mobil saya di situ. Nah, itu adalah range 18 mili. Jadi 18 mili itu intinya kita menyebutnya lensa wide, di mana wide itu artinya luas, di mana kita bisa merekam landscape, gunung, laut, danau, dan lain sebagainya. Bahkan dokumentasi misalnya, itu bisa dengan menggunakan range 18 mili ya. Sekarang foto berikutnya, ini adalah foto di range 50 mili. 50 mili itu gampangan gini, kalau mata kita memandang seseorang, memandang objek, itu Tuhan itu menciptakan mata kita di range 50 mili. Jadi kurang lebih kalau teman-teman 50 mili kayak apa ya? Ya kurang lebih jauh dekatnya sama kayak kita memandang, kita lihat ada piring nasi goreng di depan kita. Nah itu range-nya 50 mili. Nah ini yang sedang teman-teman lihat adalah foto bunga telang saya di range 50 mili. Jadi kurang lebih tadi 18 mili seperti ini yang 50 mili seperti ini. Nah nanti habis ini saya akan tunjukin range di 135 mili. Jadi wah ini 135 mili. Nah, jadi foto yang sedang teman-teman lihat sekarang ini adalah range 135 mm, di mana dia bisa ngezoom. Jadi sekarang tanaman bunga telang saya terlihat lebih jelas. Maka dari itu, ketika saya pergi ke Bromo, saya falling in love dengan yang namanya lensa ini, karena saya motret landscape-nya yang luas dapat, saya ngerekam Bukit Teletabisnya dapat, bahkan banyak sekali yang saya bisa dapetin dengan lensa ini. Nah, kalau range-nya 135 ini, kalau saya nggak salah, nanti kalau salah mohon dibetulkan, setahu saya, seingat saya, ini namanya istilahnya adalah lensa zoom. Jadi zoom tuh intinya bisa dijauhin, bisa dideketin. Tapi kalau lensa wide itu mau dijauhin kayak apapun, dia tetap cakupannya luas. Jadi 18, 55 itu masih sangat wide menurut saya. Jadi untuk dokumentasi cukup ya. Sebenarnya sudah bisa untuk portrait, cuman range itu adalah range kamera entry level. Jadi kayak Canon EOS M3, kemudian Sony Alpha 5100 sampai Fujifilm X-A10 atau X-A5 itu biasanya menggunakan range wide. Kenapa begitu? Karena by design biar bisa dipergunakan dengan mudah oleh teman-teman yang baru pertama kali mau membeli kamera. Lensa terakhir yang akan saya sharingin kepada teman-teman semua ini adalah lensa artisan ya, bukan lensa artisan juga. Ini adalah lensa khusus ini ya. Kita menyebutnya dengan lensa fix. Nah, ini lensa fixnya kayak begini nih. Saya menggunakan 22 mili fix. Ini kecil begini, cuman harga lensanya mahal. Ini bisa sampai 2,5 juta. Jadi, dan lensa ini kayak masih jadi perebutan teman-teman saya. Bim,
EOS M lu kan udah kecolong tuh, yang 22 milinya boleh gue beli nggak? Sampai bilang begitulah. Cuman saya bilang no way. Lensa ini tetap jadi punya saya. It belongs to me always gitu ya. Nah, jadi kalau lensa 22 mili fix ini, kenapa saya suka sekali dengan lensa ini? Ini jujur tidak semua orang suka. Kalau mungkin kayak istri saya aja nggak suka. Jadi dia tuh kepengennya yang praktis aja yang saya bisa motret semuanya gitu. Cuman lensa fix itu selalu identik dengan sebuah hasil yang sangat clean, sharp, keren deh pokoknya, jernih dan lain sebagainya. Karena kayak foto tanaman sirih gading ini pakai lensa 22 mili dengan f2,0. Jadi diafragmanya itu kalau angkanya kecil ya 2 gitu, itu belakangnya bisa sangat blur. Kemudian nih foto berikutnya, foto lensa saya ini juga menggunakan lensa 22 mili fix dengan diafragma 2,0, jadi belakangnya sangat blur. Tapi bisa nggak kita menggunakan lensa zoom tadi untuk mendapatkan hasil yang blur? Sangat bisa. Nah, jadi lensa 135 mili saya ini karena dia lensa zoom. Lensa zoom itu biasanya salah satu efeknya itu fotonya ketika di zoom di range yang paling jauh ya, itu pasti nanti ada kesan blur yang sangat cantik. Makanya kalau waktu kemarin saya ke Bromo itu saya motret ranting pohon, itu walaupun diafragmanya masuk diafragma besar, tapi karena lensanya lensa zoom, dia otomatis belakangnya jadi blur, jadi keren banget. Maka dari itu ya udah teman-teman tinggal pilih mau pakai lensa apa. Tapi biasanya kalau pertama kali ya ngikut aja pabrikannya lah. Pabrikannya itu biasanya lensa kitnya 1845, 1855, 1650, range-nya kurang lebih antara itu. Jadi begitu saudara-saudara. Oke, jadi kuliah umum tentang kamera dan lensa sudah selesai. Saya berharap teman-teman bisa menemukan sebuah jawaban. Kalau nanti masih bingung ya diputar ulang aja vlog hari ini. Karena saya ngomongin dari awal. Harapannya sih teman-teman bisa menentukan kameranya apa. Terus lensanya kalau ditanyain sama penjualnya, misalnya teman-teman beli lewat link affiliate Shopee saya di bawah, Mas mau lensa apa nih? Bisa dapat fix, bisa dapat kit ya gitu. Ya teman-teman bisa jawab. Saya ucapin terima kasih kalau teman-teman mau belanja lewat link affiliate di bawah. Itu benar-benar mensupport saya, karena setiap pembelian di situ saya mendapatkan commission itu ya anggap aja sebagai tanda support teman-teman kepada saya ketika teman-teman menikmati video ini. Ya nggak beli lewat link saya juga nggak apa-apa gitu, cuman kalau beli saya ucapkan terima kasih karena saya dapat modal tambahan untuk saya bikin konten terus. Mudah-mudahan begitu. Nah, teman-teman yang masih bingung, masih tanya, aduh Mas ini gimana caranya, apa aja gitu, silahkan komen di bawah. Nanti saya akan coba jawab dengan short atau dengan reels Instagram. Nanti kalau perlu saya bawa teman-teman ke toko kamera teman saya, jadi teman-teman bisa lihat bentuk-bentuknya kayak gimana. Jadi intinya sih tadi ya, satu sesuai kebutuhan, yang kedua harus bisa dibeli dengan cash keras, kemudian yang ketiga harus bisa menghasilkan cuan. Jadi biar kalau teman-teman mau beli pakai duit keluarga itu istrinya nggak marah gitu. Kurang lebih begitu. Jadi oke lah, itu bercanda-bercandaan aja, tapi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar, pertanyaan apapun terkait tadi kamera dan lensa yang teman-teman mau beli. Yang sekiranya saya tahu, saya mampu, saya bisa jawab, insya Allah saya akan jawab dan share lagi kepada teman-teman semua. Teman-teman subscribe, nyalain loncengnya, dan kita ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.